Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agen Pegadaian Tris Mulyo dari unit pelayanan cabang Ciawi Gebang akan melakukan sosialisasi tentang produk pegadaian di SDN 1 Sidareja. Nah, pusat literasinya itu untuk operator Rayon 2 Kecamatan Ciawi Gebang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya agen Pegadaian Tris Mulyo dari unit pelayanan cabang Ciawi Gebang. Saya sedikit akan menjelaskan tentang pegadaian. Ada apa aja sih program di pegadaian? Sebelum itu, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ketua Rayon 2 telah memberikan waktunya untuk saya menyampaikan literasi sosialisasi tentang pegadaian. Setelah itu, sebelum dimulai, saya akan bagikan dulu brosurnya. Nanti untuk lebih jelas kelanjutan tentang materi yang di sini yang akan aku jelaskan. Sebelumnya saya bagikan dulu brosurnya ya. Pertama saya akan menjelaskan tentang gadai dulu ya. Kalau gadai itu di pegadaian itu nggak hanya gadai emas aja, tapi di pegadaian itu juga ada gadai BPKB, ada gadai kendaraan, ada gadai elektronik. Nah, untuk gadai biaya sewa modalnya itu kita hitung per 15 hari. Nah, 15 hari itu 1,2%. Kalau batas waktu yang ditentukan itu kan 4 bulan 120 hari. Dari 120 hari itu 9,6% untuk sewa modalnya. Terus yang kedua ada kredit kendaraan bermotor. Nah, kredit kendaraan bermotor itu kita mengadakan kredit yang dinaungi oleh pegadaian. Jadi nanti untuk DP-nya 10% dari harga asli motor itu untuk DP-nya gitu. Terus untuk tabungan emas. Nah, tabungan emas itu bisa dilihat di brosur ya. Ada tabungan emas. Apa sih tabungan emas itu? Apa sih keuntungan dari tabungan emas itu? Nah, sekarang pegadaian itu mengadakan tabungan emas. Tabungan emas itu tabungan kita nabungnya pakai uang biasa, tapi nanti pencairannya bisa berbentuk emas, bisa berbentuk uang. Terus di tabungan emas itu setiap bulannya kita tidak ada pemotongan, tapi pemotongannya itu di akhir tahun. Nah, di akhir tahun itu cuma 30.000 per tahun pemotongannya. Terus untuk pembelian emas itu mulai dari 0,01 gram. Untuk pembukaan buku tabungan emas sekarang itu 55.000 di Pegadaian Ciawi Gebang. Nah, untuk biaya pencetakan itu biasanya 2% dari kita mencetak emas itu. Keunggulan dari tabungan emas, misalkan ibu sama bapak punya tabungan emas di 3,5 gram, itu bisa diajukan untuk porsi haji nanti, untuk porsi haji dari tabungan emas itu. Terus keunggulan dari tabungan emas ini, kita bisa, ini kan tabungan emas pegadaian itu yang 24 karat ya, itu logam mulia antam. Nah, untuk antam keuntungannya bisa dijual di dalam negeri dan di luar negeri. Untuk UBS itu hanya bisa dijual di dalam negeri. Untuk sekarang tabungan emas biaya 1 gram emas itu 860.000. Nanti Bapak Ibu bisa download aplikasi Pegadaian Digital.
Untuk di Pegadaian Digital itu udah lengkap semuanya, ada harga emas sekarang berapa, terus lagi naik atau turun, ada apa aja program di Pegadaian gitu. Terus yang kedua, daftar haji. Nah, daftar haji itu di Pegadaian itu menyiapkan porsi haji untuk satu orang dengan menyimpan 3,5 gram logam mulia. Terus untuk yang bukan logam mulianya, emas biasa atau perhiasan, itu 5 gram satu orangnya. Untuk biaya per bulannya ada di brosur ya. Untuk biaya per bulannya, untuk angsuran 12 bulan atau 1 tahun itu 2.336.200. Biaya proses awalnya itu 840.000. Nah, jadi yang tadi yang udah punya tabungan emas bisa diajukan untuk porsi haji senilai 25 juta. Jadi dengan jaminan 3,5 gram emas itu kita udah memperoleh porsi haji gitu. Nah, itu untuk angsuran. Angsurannya bisa dilihat di brosur, itu ada yang 12 bulan per angsurannya itu 2.336.200. Untuk 24 bulannya 1.294.000. Untuk 36 bulannya 947.000. Untuk 48 bulannya 773.000 dan untuk 60 bulannya 669.000. Nah, terus untuk porsi haji, keuntungannya kita baru mendaftar tapi kita udah langsung dapat porsi haji, kita gak nunggu lama lagi. Kan sekarang kalau misalnya di ini harus nunggu lama lagi ya untuk berapa persen untuk di lain Pegadaian itu berapa persen baru bisa dapat porsi hajinya. Tapi kalau di Pegadaian kita daftar dan kita memberikan 3,5 gram emas sebagai jaminan, itu udah dapat porsi haji. Nah, terus selanjutnya untuk pembiayaan usaha mikro. Nah, pembiayaan usaha mikro itu maksudnya kita memberikan pinjaman usaha mikro untuk usaha kecil. Bisa dilihat di brosur di pinjaman usaha ya. Pinjamannya itu sampai 500 juta. Nah, dari 500 juta itu hanya 1% dari pinjaman. Itu tergantung lamanya pinjaman ya. Kenapa sih memilih pinjaman mikro di Pegadaian? Karena keunggulan dari pinjaman mikro di Pegadaian itu, atau kita sebut kreasi ya. Kreasi itu pinjamannya itu sangat cepat dan mudah, hanya cukup mengajukan agunan BPKB. Nah, BPKB-nya itu persyaratannya dari paling mudah itu 2015 ya untuk kendaraan mobil dan motor. Nah, untuk sewa modalnya itu per bulan hanya 1% dari pinjamannya. Pinjamannya itu mulai dari 1 juta sampai 500 juta ya, tergantung jaminannya apa. Nah, terus untuk jangka waktu pinjamannya itu 12 sampai 48 bulan. Untuk persyaratannya untuk pinjaman mikro itu fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, surat usaha, fotokopi STNK terbaru yang udah dipajak, sama fotokopi BPKB-nya. Nah, untuk lebih jelasnya, Pegadaian punya aplikasi namanya Pegadaian Digital. Boleh bapak-bapak sama ibu-ibu, siapa tahu pengen tahu tentang produk Pegadaian, bapak-bapak sama ibu-ibu bisa download aplikasi di Play Store. Nama aplikasinya itu Pegadaian Digital. Nah, di situ tuh udah lengkap semua. Ada harga emas untuk hari ini lagi turun atau naik, terus ada cicilan emas per bulannya berapa, untuk berapa gramnya. Pokoknya di situ udah lengkap tentang fitur Pegadaian. Di Pegadaian Digital sudah lengkap semuanya.
Nah, untuk daftar pegadaian digital itu cukup dengan nomor handphone sama email saja. Kalau misalnya ibu sama bapak udah punya chip pegadaian, nanti tinggal masukkan aja chip pegadaiannya di sini, otomatis pinjaman sama tabungan ibu bisa langsung masuk di pegadaian ini, pegadaian digital ini. Jadi sekarang pegadaian lebih mudah, lebih cepat, lebih efisien. Baik ibu bapak, setelah saya jelaskan tentang produk apa aja di pegadaian, mungkin ibu bapak ada yang perlu ditanyakan kepada saya untuk penjelasan lebih lanjutnya tentang produk yang ada di pegadaian ini. Boleh yang mau bertanya? Iya ibu. Untuk tabungan emas, di sini kan tadi dari jelasin masalah untuk biaya. Ya. Cicilan, apakah cicilannya per bulan? Kayak tak pasti tuh bulanan cicilan yang contohnya untuk 12 bulan atau 24 bulan kayak semacam cicilan buat tabungan haji, apa beda ataukah sama untuk cicilan tabungan emas? Contohnya 1 gram emas logam mulia. Oke, baik Bu, saya akan jawab ya. Untuk cicilan emas ya. Nah, di pegadaian itu tabungan emas itu tabungan. Jadi bukan cicilan. Kalau cicilan sih beda lagi, itu masuknya ke investasi emas. Nah, kalau tabungan emas itu kita nabung seperti biasa. Nabung kita punyanya berapa? Misalkan 1 hari boleh, 1 bulan sekali boleh, seperti itu. Cuma nanti dari saldo tabungan emas kita itu nanti akan berbentuknya tuh berbentuk saldo tabungan sama saldo tabungan emas. Jadi berapa gram sih emas yang kita dapatkan setelah menabung segitu gitu. Nah, untuk cicilan emas itu untuk sekarang ada programnya untuk ASN, guru sama tenaga kesehatan di pegadaian lagi ada program cicil emas. Nah, cicil emas itu kita biasa buka cicil emas itu dari 250.000, tapi untuk program yang sekarang kita lagi ada diskon khusus untuk guru, tenaga kesehatan sama tenaga kesehatan. Nah, itu untuk cicilan emas itu programnya untuk 1 bulannya itu dari kita kayak DP dulu ya. DP-nya itu untuk yang sekarang 150.000. Nah, terus untuk cicilan per bulannya itu dari 1 gram. Ini saya menjelaskan 1 gram ya. 1 gram itu 250.000 sama asuransinya. Nah, jadi barangkali ibu ada kendala dalam ini, itu ada asuransinya gitu. Terus untuk kan kalau cicil emas itu per bulan ya, per bulan pasti harus dibayar. Kalau telat otomatis kena denda, sama aja kayak gitu. Tapi kalau tabungan emas sih nggak ada denda. Tapi kita lihatnya dari saldo tabungan emas kita. Ya, itu bisa pencairan berbentuk uang atau berbentuk emasnya itu minimal saldonya itu hanya 1 gram. Minimal saldonya 1 gram. Kalau udah 1 gram, ibu bisa mencairkan berbentuk emas, bisa mencairkan berbentuk uang. Bisa itu di layanan unit pegadaian. Mungkin lebih jelas Bu untuk ya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi untuk dari bapak-bapaknya? Barangkali. Iya Pak. Nah, ini kan untuk tabungan haji ya. Iya. Di sini kan dengan jaminannya emas 3,5 gram. Iya. Terus mendapat pinjaman itu 25 juta. Iya. Terus yang saya tanyakan itu 3,5 gram itu udah termasuknya tabungan beku apa gimana? Terus ini yang 3,5 gram itu sudah masuk angsuran apa belum? Terus jangka waktu misalkan cicilannya pinjamannya itu 25 juta udah beres, kira-kira bisa ditentukan apa tidak keberangkatannya? Oke. Begitu. Baik Pak, menanyakan tentang 3,5 gram emas dari untuk porsi haji ya. Nah, 3,5 gram emas dari porsi haji itu hanya untuk jaminan.
jaminan barangkali kita udah melunasi nih selama 3 tahun. Udah lunas angsurannya, yang 3,5 gram itu bisa kembali lagi ke kita. Itu hanya untuk jaminan saja. Nah, terus untuk 25 juta itu selama beberapa tahun itu, kita dari pertama kita pengajuan untuk porsi haji, kita udah ditentukan dari sekarang. Kita tuh berangkatnya kalau untuk tahun ini ya 2021 kita keberangkatannya itu 13 tahun dari sekarang. Gitu. Iya. Terus kalau misalkan ada perubahan biaya haji gimana? Mengikuti apa? Untuk perubahan biaya haji biasanya enggak kan gini. Jadi makanya dari 3,5 gram emas terus kita udah dapat porsi haji. Jadi Pegadaian itu menyediakan dana 25 juta. Nya pas bapak sama ibu udah mengajukan yang 3,5 gram sama biaya yang lainnya tentang itu porsi haji, itu otomatis udah terdaftar Bu, udah otomatis udah punya porsi haji. Jadi gitu, udah punya porsi haji. Jadi meskipun nanti di awal tahun berikutnya ada kenaikan haji, tetap bapak sama ibu tidak ada kenaikan karena kita udah bayar dari awal. Jadi bapak itu mengangsurnya itu bukan ke forum hajinya tapi ke pegadaiannya. Jadi 3,5 gram emas itu kita udah dapat porsi hajinya gitu. Jadi meskipun nanti di tahun berikutnya ada kenaikan nih, kita tetap gak naik. Jadi kan udah di DP duluan, dibayarin duluan sama pegadaian gitu. Mungkin udah jelas Pak? Ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Cukup. Oke, cukup, terima kasih. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya Ibu bisa datang langsung ke UPC Ciawi Gebang, unit pelayanan cabang Ciawi Gebang yang ada di depan pasar Ciawi Gebang. Itu di situ tinggal menanyakan misalkan untuk Ibu buka buku tabungan emas, mau daftar porsi haji, boleh langsung datang ke Pegadaian Ciawi Gebang ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.